saudara melakukan strategi pelaksanaan serta berapa target indeks pembangunan manusia yang saudara targetkan untuk dalam mewujudkan tentunya harapan kita untuk memajukan ekonomi pembangunan daerah Parigin Barat. Masih ada waktu untuk bertanya, apakah ingin digunakan? Cukup, baik, terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai ketika berbicara. Tentu perkara IPM ini tidak terlepas dari program-program yang harus kami canangkan ke depan. Bahwa IPM ini tentu juga berkelindan dengan indeks angka harapan hidup. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, setelah itu peluang kerja dan kesetaraan dalam berusaha di Kabupaten Parigin Barat. Jadi sebenarnya target itu bisa kita susun pada saat kita sudah menentukan langkah-langkah apa yang kita ambil dalam pemenuhan indeks yang kita perlukan. Jadi misalnya untuk pendidikan, investasi SDM memang sangat mahal, tapi itu wajib kita lakukan. Jadi langkah yang kita ambil, kita akan menggratiskan pendidikan. Kita bahwa total per tahun kurang lebih 75,2 miliar, dan itu akan kita anggarkan agar warga Kota Parigin Barat benar-benar merasakan bahwa APBD wajib digunakan sebesar-besarnya untuk melakukan masyarakat Parigin Barat. Setelah itu kedua, dari sisi kesehatan kita akan anggarkan mungkin 30 sampai 35 miliar untuk menanggung BPJS bagi keluarga yang tidak mampu. Dan ada beberapa lagi program yang sudah tentu akan mempengaruhi tentang bagaimana indeks prestasi manusia Kobar ke depan. Silakan. Membangun manusia seutuhnya dengan ukuran IPM ini akan bisa terwujud dan akan kita laksanakan sebagaimana dalam visi misi membangun pasangan Asma Pipen Eko Sumarno, yaitu peletakan dasar adalah bagaimana meletakkan layanan dasar yang menjadi simbiosis mutualisme satu sisi antara pemerintah kabupaten dengan investasi itulah yang akan lebih kita terapkan untuk apa? Untuk mendorong ya bagaimana terciptanya pendidikan yang berbatas, pelayanan kesehatan dan terciptanya jaring komunikasi antara Waktu sudah habis. Sudah habis 2 menit Bapak. Harap tenang, terima kasih. Silakan pasangan calon nomor urut 2 menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai saat berbicara. Terima kasih. Ada hal yang sangat menarik menurut kami adalah berkaitan dengan menggratiskan pendidikan. Oke, 75 miliar. Padahal kondisi APBD sekarang untuk pendidikan itu lebih dari itu. Bagaimana 75 miliar bisa menggratiskan? Ini persoalan. Jadi kalau bicara angka ini pasti masalah. Karena menggratiskan dengan 75 miliar itu tidak mungkin karena anggaran pendidikan sekarang itu lebih dari 75 miliar. Itu satu. Kedua berkaitan dengan pesimis duluan nih dia artinya. BPJS Kesehatan menawarkan 30 miliar. 2024 ini sudah 36 miliar, Mas. Untuk nanggung untuk BPJS Kesehatan ini. Jadi kalau 30 miliar masa turun karena jumlah penduduk naik mestinya akan naik. Ini barangkali tanggapan dari kami dan insya Allah itu faktanya, datanya. Baik, waktu sudah habis. Baik. Tenang. Mohon tenang. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 1 bertanya kepada pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit, kami persilakan. Terima kasih. Kami hanya ingin menanyakan satu, apa yang akan dilakukan oleh pasangan nomor urut 2 dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kota Parigin Barat. Terima kasih. Masih ada waktu ya, kita ingin mengatakan sudah cukup. Baik, kami persilakan kepada pasangan nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih. Tentunya dalam persaingan ke depan Kota Parigin Barat tidak mudah ya. Bagaimanapun ini menjadi komitmen ke depan untuk program keberlanjutan kami. Beberapa strategi yang tentunya akan kami lakukan jika kami terpilih untuk melanjut periode nanti. Tentunya
peningkatan investasi daerah, kemudian mendorong pertumbuhan UMKM, menyediakan pelatihan kerja, meningkatkan kemampuan kewirausahaan, meningkatkan akses pendidikan, dan juga tentunya pengembangan ekonomi kreatif. Hilirisasi potensi daerah adalah proses pengolahan yang tentunya ini menjadi produk akhir dengan nilai jual yang tinggi. Tentunya bagaimana pelayanan kepada masyarakat dengan kita mempunyai sumber-sumber anggaran yang mumpuni, tentunya apapun pelayanan itu akan kita lakukan tentunya seefektif mungkin, seefisien mungkin dengan mendekatkan tentunya pelayanan-pelayanan kita baik itu di pos desa, di pos kecamatan, dan juga di pos kabupaten. Dan tentunya sinergisitas di dalam bagaimana pelayanan ke depan ini tentunya dibutuhkan komitmen pemimpin 5 tahun ke depan. Bagaimana seorang pemimpin tentunya bisa menjual produk-produk tentunya yang menjadikan salah satu komitmen kita untuk memajukan daerah. Pelayanan publik bagian dari reformasi birokrasi. Salah satu hal penting yang perlu dikerjakan, dan itu adalah sebuah keharusan, adalah digitalisasi. Sehingga semua sistem yang kita bangun dalam konteks pelayanan publik, maka pendekatannya adalah pendekatan digital. Orang dari jauh tidak perlu datang ke kantor, biaya sesuai dengan ketentuan, dan insya Allah itu yang paling baik. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Kalau kami mungkin akan menganut pola yang sederhana. Kita akan membuka hotline pengaduan masyarakat. Apa saja yang dikeluhkan masyarakat, kita akan buka nomor handphone. Jadi masyarakat bisa 24 jam berinteraksi. Kami merasakan pelayanan langsung dari masyarakat. Dan kita akan membuka ruang, mungkin secara rutin kita akan menggelar pertemuan-pertemuan dengan komunitas kepada masyarakat. Jadi kita ingin mendengar secara langsung apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat. Yang diambil mungkin digitalisasi dan peningkatan pelayanan, tapi kita ingin melakukan pendekatan secara emosional dan memperlakukan masyarakat kita secara humanis. Kita dengarkan mereka maunya apa, keluhan mereka apa. Betul sekali. Itulah artinya kontestasi politik partisipasi. Dimana demokrasi menjadi ciri khas yaitu dari rakyat, oleh rakyat, Untuk rakyat. untuk masyarakat. Masuk Meko. Terima kasih. Dan kami persilakan pasangan calon nomor urut 2 untuk kembali bertanya kepada pasangan calon nomor urut 1 terkait tema debat. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Undang-Undang 59/2024 tentang RPJPN yang sekarang menjadi pedoman bagi seluruh kepala daerah mewajibkan untuk dilakukan penyelarasan. Bagaimana Anda merumuskan visi misi itu, kemudian nanti menjadi sebuah RPJMD dan program-program yang berkenaan dengan selaras dengan asta citanya Pak Prabowo. Karena ini penting, jangan sampai daerah berseberangan dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. RPJMN, RPJPN, 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 provinsi, kabupaten, RPJMD, jadi pedoman kita semua dalam merumuskan RPJMD. Bagaimana strategi Anda untuk merumuskan itu sehingga termasuk bagian-bagian yang program itu selaras dengan peraturan yang diberi. Terima kasih. Baik, apakah sudah cukup? Terima kasih. Berikutnya pasangan calon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktunya 2 menit, kami persilakan. Terima kasih. Memang di 2024 ini adalah momentum terbaik karena kita tahu bahwa Bapak Prabowo adalah presiden. Kita tidak akan melakukan sinkronisasi dengan hierarki yang lebih tinggi. Insya Allah kuncinya apa? Kita melakukan komunikasi yang baik dan seintens mungkin dengan posisi yang lebih tinggi. Misalnya dengan gubernur selaku pemerintah Kalimantan Tengah selaku dengan presiden. Tentu dalam menyusun RPJMD ke depan semua wajib disinkronisasi karena tidak mungkin daerah berjalan sendiri-sendiri. Kobar tidak akan bisa berjalan sendiri karena kita tahu masih sangat kecil, masih di bawah angka 2 triliun. Tentu ke depan kita perlu stimulus. Stimulus inilah diperlukan sebuah hubungan yang sangat baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
yang kami tuangkan di dalam kartu GRAS itu mayoritas adalah program-program apa yang dikatakan oleh paslon nomor 1 sudah kita komunikasikan dan terintegrasi ya antara pusat, provinsi dan merupakan visi misi kita membangun 5 tahun ke depan. Mantap, masuk Pak Eko. Kontestasi politik bagaimana juga adalah kontestasi perubahan pengambilan keputusan melalui sistem demokrasi. Artinya selama kita berdua juga akan kita sesuaikan dengan visi misi pasangan Prabowo Gibran. Jadi visi misi gubernur terpilih akan datang. Untuk itu kita juga mempunyai teman-teman yang duduk di parlemen DPRD Kabupaten Kobar, itulah yang juga kita mintai rembuk untuk menselaraskan program-program kita yang kita tuangkan dalam visi misi kerja kita 5 tahun ke depan dengan membuat akte atau untuk menuju 5 tahun ke depan sama seperti yang dicapai Pak Jokowi dan sebelumnya. Waktu Anda 1 menit, silakan. Terima kasih. Intinya begini, presiden sekarang itu kan ada 2 transformasi yang paling penting. Transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan tata kelola. Nah, dari jawaban tadi yang mengarah kepada persoalan bagaimana transformasi ekonomi berjalan, bagaimana transformasi sosial berjalan, bagaimana tata kelola berjalan, yang itu merujuk pada Undang-Undang 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045. Karena itu penting, garapan-garapan yang harus kita kerjakan harus seiring sejalan dengan itu tanpa mengabaikan kearifan lokal. Sehingga pentingnya pemahaman terhadap sistem itu penting, jangan sampai kemudian kita mengganggu perencanaan yang kemudian sistemnya yang tidak mampu. Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 bertanya pada paslon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit. Membangun kota Waringin Barat yang lebih maju tentunya tidaklah membangun dari aspek fisik, terutama spiritual, dan insya Allah material akan terjangkau juga. Satu sisi yang saat ini menjadi pikiran kita semuanya masyarakat kota Waringin Barat, umumnya Kalimantan Tengah, bagaimana Kabupaten Kota Waringin Barat melalui pemerintahan kabupatennya hadir untuk menyelamatkan keadilan agraria masyarakat Kobar dengan membagikan pola-pola kemitraan yang saat ini banyak hadir perkebunan sawit Nusantara membuat hasil akses bagi pendapatan masyarakat, terutama masyarakat pinggiran. Peningkatan investasi ini akan tegakkan untuk membangun masyarakat pedagang terutama dengan peningkatan hutan masyarakat Terima kasih. Mantap, masuk Pak Eko. Untuk menjawab waktu Anda 2 menit. Terima kasih kepada paslon nomor urut 1 berkenaan bagaimana pola kemitraan antara investor dengan apa yang dibutuhkan masyarakat saat ini. Kalau kita lihat Kabupaten Kota Waringin Barat dari sisi angka, bahwa investor-investor besar di Kabupaten Kota Waringin Barat sebenarnya sudah menjalin mitra kebersamaan dengan ada pola-pola yang selama ini menjadi komitmen daripada investor-investor, termasuk IGA ya, dan juga plasma kemitraan yang sudah dilakukan ini bukan hanya pada saat ini. Sebenarnya sudah program ini adalah program sebelumnya juga ini sudah dijalankan. Tentunya dengan proses tentang hak masyarakat ya yang saat ini bergejolak di Kalimantan Tengah secara umumnya Kabupaten Kota Waringin Barat. Tentunya ke depan ini butuh komitmen seorang pemimpin bagaimana merata adilkan bahwa hak masyarakat itu memang sudah siap diberikan, tentunya dengan legal komen yang memang harus menjadi komitmen dari sisi aturan. Ada program-program tentunya bagaimana ini bisa menjadi hak dasar masyarakat tentang bagaimana pola kemitraan
plasma yang selama ini menjadi harapan dari masyarakat petani kita. Ada program-program yang banyak sekali, tentunya juga ini berkelanjutan di dalam bagaimana menciptakan situasi kondisi kondusif daerah. Keadilan agraria, ending dari reforma agraria. Kita selaku bagian dari pemerintah di pemerintah daerah sebagai fungsi fasilitator. Salah satunya adalah fungsi fasilitator penyelesaian konflik. Beberapa perusahaan di daerah sudah sepakat memberikan 20% untuk kepentingan plasma. Itu adalah bagian dari keadilan agraria. Waktunya habis, terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon nomor urut 1 untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit. Terima kasih. Tetapi hal itu mungkin hanya menjadi suatu narasi yang masih utopia. Hal-hal yang sifatnya is konstituendum. Faktanya banyak masih sengketa-sengketa. Banyak dengan adanya mitra plasma yang menjadi kewajiban para investor sawit, sehingga menurut pandangan saya, karena saya juga 30 tahun menggeluti masalah agraria, banyak masyarakat yang berkeluh kesah. Akhirnya apa? Redistribusi tanah sebagaimana perwujudan dari Undang-Undang Nomor 55 PRD tahun 1960 sama sekali tidak terwujud. Apalagi cita-cita yang diharapkan oleh pendiri bangsa ini bahwa untuk mengurangi petani penggarap sama sekali belum terwujud, sehingga masih muncul ketidakadilan, sehingga banyak masyarakat yang terpinggirkan di kota Waringin. Terima kasih.